Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anak ibu, hari ini pembelajaran kita mengenai pembahasan persamaan nilai mutlak. Nah, berkaitan dengan soal kita pada minggu lalu, hari ini ibu akan membahas kunci jawabannya. Nah, yang pertama, jika nilai mutlak X sama dengan 2, maka nilai X yang memenuhinya adalah A, B, C, D, dan E. Ini kunci jawabannya yang mana ya? Nah, kita lihat penyelesaiannya. Nilai mutlak X sama dengan 2. Maka sesuai dengan definisi nilai mutlak, maka diperoleh untuk syarat yang pertama X lebih besar atau sama dengan 0, maka X-nya itu sama dengan 2. Untuk syarat yang kedua, untuk X lebih kecil dari 0, maka min X itu nilainya juga sama dengan 2. Atau X sama dengan min 2. Jadi nilai X yang memenuhi adalah 2 atau min 2. Nah, jadi diingat ya nak ya. Jadi nilai mutlaknya itu kalau dia bernilai negatif tetap hasilnya juga positif. Nah, begitu juga kalau dia positif ya dia tetap positif ya. Jadi nilai mutlak X sama dengan 2, maka nilai X di sini bisa positif 2 atau negatif 2. Oke, selanjutnya soal kedua. Himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2X tambah 3 sama dengan 9 adalah, nah kita lihat penyelesaiannya. Nilai mutlak 2X tambah 3 sama dengan 9. Maka sesuai dengan definisi nilai mutlak, maka diperoleh, maka syarat pertamanya apa tadi? X lebih besar atau sama dengan 0. Maka ini yang bernilai positif. Maka nilai mutlaknya kita ambil yang positif, yaitu 2X tambah 3 sama dengan 9. Maka 2X sama dengan 9 dikurang 3, maka 2X sama dengan 6, maka X sama dengan 6 bagi 2 sama dengan 3. Kemudian syarat yang kedua, untuk nilai mutlak X lebih kecil dari 0, maka nilai mutlaknya dinegatifkan. Nah, maka negatif 2X tambah 3 sama dengan 9. Maka kita buka kurungnya menjadi negatif 2X kurang 3 sama dengan 9. Maka negatif 2X sama dengan 9 tambah 3. Maka negatif 2X sama dengan 12. X sama dengan 12 dibagi minus 2. Maka X sama dengan minus 6. Jadi nilai X yang memenuhi adalah 3 atau minus 6. Jadi ingat, kalau dia bentuknya seperti ini misalnya ibu anggap Fx ya. Fx sama dengan 9. 9 itu adalah konstanta atau C ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, boleh yang ruas kanannya kita positifkan atau negatifkan, atau nilai mutlaknya yang kita positifkan atau negatifkan, atau boleh nilai konstantanya atau C-nya boleh kita positifkan atau negatifkan. Nah, nanti nilainya pasti sama. Sudah? Nah, itu cara penyelesaiannya ya nak. Oke, selanjutnya untuk soal yang ketiga. Jika nilai mutlak X tambah 1 tambah 2X sama dengan 7, maka nilai X yang memenuhi persamaannya adalah, nah pada soal minggu lalu itu pilihan gandanya semuanya salah ya nak ya, itu semua salah ya, ini yang benar pilihan gandanya. Nah, maka cara penyelesaiannya bagaimana? Coba kita lihat. Pada bentuk ini ada dua penyelesaiannya. Ingat syarat yang pertama, nilai mutlak dari X tambah 1, yang nilai mutlaknya ya nak yang kita ambil itu syaratnya harus lebih besar atau sama dengan 0. Maka X sama dengan lebih besar atau sama dengan min 1. Min 1 itu diperoleh dari mana? Dari sini, positif satunya pindah ke ruas kanan menjadi negatif. X lebih besar atau sama dengan 1. Nah, inilah dia syaratnya. Nah, syarat ini lalu kita masukkan cara mencari nilai X-nya. Nah, karena tadi dia lebih besar atau sama dengan 0, berarti dia yang positifnya. Maka nilai mutlak yang positifnya adalah X tambah 1 tambah 2X. Nah, ini sesuai dengan soalnya tadi, ada tambah 2X sama dengan 7. Maka X tambah 2X sama dengan 3X sama dengan 7 yang konstantanya pindah ke ruas kanan, 7 dikurang 1, maka 3X sama dengan 6, maka X sama dengan 6 bagi 3, maka X sama dengan 2. Apakah 2 itu memenuhi? Nah, masukkan ke syaratnya ini tadi. Nah, apakah 2 itu lebih besar atau sama dengan min 1? Iya, benar, karena 2 itu lebih besar dari min 1, maka 2 ini memenuhi. Nah, selanjutnya syarat yang kedua, nilai mutlak X tambah 1 lebih kecil dari 0. X tambah 1 lebih kecil dari 0, maka X lebih kecil dari min 1. Nah, ini sama seperti tadi ya, positif satunya pindah ke ruas kanan, maka menjadi X lebih kecil dari min 1. Ini syaratnya yang harus dipenuhi. Maka kita cari
Ingat, tadi kalau dia lebih kecil dari 0 maka nilai mutlaknya negatif. Maka negatif dari nilai mutlak X tambah 1 tambah 2X sama dengan 7. Nah, buka kurungnya, maka negatif X kurang 1 tambah 2X sama dengan 7. Maka min X tambah 2X, X sama dengan 7 ditambah 1. Ya, ini min 1-nya pindah ke ruas kanan, tambah 1. Maka X sama dengan 8. Nah, apakah 8 ini memenuhi dengan syarat yang ini? Apakah 8 itu lebih kecil dari min 1? Salah kan? Nah, maka 8 itu tidak memenuhi untuk syarat X lebih kecil dari min 1. Maka nilai X yang memenuhinya adalah 2. 8 tidak termasuk ya. Oke, kita lihat soal yang keempat. Nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak 2X kurang 6 sama dengan minus 2. Nah, perhatikan soalnya. Maka di sini harga C-nya minus 2. Atau hasilnya minus 2. Nah, mana pilihannya? A, B, C, D, atau E? Maka penyelesaiannya kita lihat dulu. Sesuai dengan definisi, terdapat nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak jika C harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi kalau C-nya lebih besar atau sama dengan 0 itu artinya adalah positif atau sama dengan 0. Karena C di situ adalah negatif 2 itu lebih kecil dari 0, maka tidak ada nilai X yang memenuhi dari persamaan nilai mutlak 2X kurang 6 sama dengan minus 2. Nah, jadi jawabannya adalah C ya, tidak ada yang memenuhi. Sudah ya, karena apa? Tadi alasannya karena hasilnya itu negatif. Nah, maka ingat, setiap hasil nilai mutlak itu harus bernilai positif atau sama dengan 0. Itu tadi alasannya ya, sesuai dengan definisi nilai mutlak. Nah, kemudian yang kelima, himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 4X kurang 2 sama dengan nilai mutlak X tambah 7. Nah, ini ruas kiri dan ruas kanannya sama-sama nilai mutlak. Maka alternatif cara penyelesaiannya, nah ini bisa ada dua ya. Nah, bisa boleh di kedua ruas sama-sama dikuadratkan, atau salah satu ruasnya atau ruas kiri atau ruas kanannya boleh dipositifkan atau dinegatifkan. Nah, mana jawabannya? Kita lihat penyelesaiannya. Nah, dari sini untuk menyelesaikan persamaan di atas menggunakan dua kemungkinan penyelesaian, yaitu yang pertama 4X kurang 2 sama dengan X tambah 7. Nah, ini ibu ambil yang ruas kanannya yang ibu positifkan dan negatifkan. Nah, ini yang pertama yang dipositifkan dulu ya. Maka 4X kurang X sama dengan 7 tambah 2. Jadi ingat ya, kalau ini dalam penyelesaian persamaan linear kemarin ya, maka semua yang bervariabel X ke kiri, yang konstanta ke kanan. Jadi ingat, yang berpindah tempat dia berubah tanda. Maka 4X kurang X 3X. 3X sama dengan 7 tambah 2 9. 3X sama dengan 9. Maka X sama dengan 9 bagi 3. Maka diperoleh X sama dengan 3. Nah, kemudian syarat yang kedua 4X kurang 2 sama dengan, nah ini ibu ambil yang negatifnya, negatif X tambah 7. Maka 4X kurang 2, maka buka tanda kurungnya, maka menjadi negatif X kurang 7. Maka 4X tambah X sama dengan min 7 tambah 2. 4X tambah X 5X sama dengan min 7 tambah 2 minus 5. Maka X sama dengan min 5 bagi 5. Maka X sama dengan min 1. Jadi penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 4X kurang 2 sama dengan nilai mutlak X tambah 7 itu adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan minus 1. Nah, itulah penyelesaian untuk soal kita pada minggu lalu. Nah, ini ada persamaan nilai mutlak. Nah, ini harus kalian ingat ya, atau nanti dicatat di buku catatannya. Nah, inilah dia bentuk-bentuk persamaan nilai mutlak. Jadi kalau seandainya bentuk yang pertama ini, jika fx sama dengan a, nah ini seperti soal nomor 2 tadi, maka fx itu cara penyelesaiannya ya, fx sama dengan positif a atau fx sama dengan negatif a. Nah, yang kedua, jika bentuknya nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx, nah ini sesuai pada soal nomor 5 tadi, sama-sama ruas kiri dan ruas kanannya nilai mutlak. Maka cara penyelesaiannya fx sama dengan gx sama-sama positif kita ambil, atau fx sama dengan negatif gx. Nah, jadi salah satu ya, di sini di ruas kanannya yang satu dipositifkan dan yang satu dinegatifkan. Itu cara penyelesaiannya. Dan yang ketiga, bentuk jika nilai fx sama dengan gx. Nah, ini seandainya ini berbentuk fx nilai mutlaknya dan ruas kanannya berbentuk gx tapi tidak nilai mutlak.
Nah, ini cara penyelesaiannya ada dua ya. Maka fx sama dengan gx, ini kita ambil yang positifnya, gx-nya. Maka syaratnya ini harus terpenuhi. Fx lebih besar atau sama dengan 0. Ini seperti soal nomor 3 tadi ya. Nah, kemudian yang kedua, fx sama dengan negatif gx. Nah, ini dengan syarat fx lebih kecil dari 0-nya terpenuhi. Nah, jadi ada dua ya cara penyelesaiannya. Ini syarat kedua, syarat ini harus dimasukkan. Jadi mana nilai x yang memenuhi dari syaratnya ini, yang kedua ini, fx lebih besar sama dengan 0 dan fx lebih kecil dari 0. Oke, baik, kita lihat bentuk-bentuk soal lainnya. Nah, ini ada bentuk seperti ini. Nilai x yang memenuhi nilai mutlak 3x kurang 6 kurang x tambah 2, nilai mutlak x tambah 2 sama dengan 0 adalah, maka cara penyelesaiannya adalah nilai mutlak 3x kurang 6 dikurang nilai mutlak x tambah 2 sama dengan 0. Nah, ini kita pindahkan ke ruas kanan ya, maka menjadi positif. 3x kurang 6 sama dengan x tambah 2. Maka tadi sesuai boleh menggunakan yang ruas kanannya kita positifkan, kita negatifkan, atau yang ruas kirinya kita positifkan atau kita negatifkan, terserah ya mana alternatif yang gampang menurut kalian. Nah, ini ibu ambil alternatif yang lain ya. Nah, ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dikuadratkan. Nah, cara ini juga bisa. Maka hasil dari kuadratnya kita lihat 3x kurang 6 kuadrat itu diperoleh 6x kuadrat kurang 36, 6x tambah 36. Ini ingat ya, cara mengkuadratkan waktu di SMP kelas 3 ya, persamaan kuadrat, cara menyelesaikannya. Sama dengan x tambah 2 kuadrat itu diperoleh hasilnya x kuadrat tambah 4x tambah 4. Nah, maka yang bersuku sama, berjenis sama ya, misalnya 9x dikurang x kuadrat, 9x kuadrat dikurang x kuadrat, maka dapatnya 8x kuadrat. Min 36x dikurang 4x, maka min 40x. Nah, ini 36 dikurang 4, maka dapatnya 32 tambah 32 sama dengan 0. Nah, maka yang di ruas kanan ini semua kita pindahkan ke kiri. Nah, kemudian yang bersuku sama atau yang variabelnya yang sama itu bisa dijumlahkan ya. Jadi x kuadrat sama-sama x kuadrat, yang x pangkat 1 sama-sama x pangkat 1, yang konstanta sama-sama konstanta. Maka ini diperoleh hasilnya. Oke, nah kemudian masing-masing ruas dibagi 8. Nah, karena kita tengok di sini koefisiennya ada 8, ada 40, ada 32 angkanya, maka ini semuanya kita bagi 8 karena dia bisa dibagi 8. Untuk menyederhanakannya, maka diperoleh 8x kuadrat bagi 8, maka menjadi x kuadrat. 40 kurang 40x dibagi 8, maka menjadi kurang 5x. Tambah 32 bagi 8, maka tambah 4 sama dengan 0. Nah, baru ini kita faktorkan. Nah, cara memfaktorkannya masih ingat ya dulu di SMP kelas 3 ya, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Maka diperoleh x kurang 4 dan x kurang 1 sama dengan 0. Maka untuk kurung yang pertama x sama dengan 4 sama dengan 0, maka diperoleh x sama dengan 4. Atau untuk kurung yang kedua x kurang 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 1. Jadi nilai x yang memenuhinya ada dua, yaitu x sama dengan 4 atau x sama dengan 1. Nah, kita lihat bentuk yang lainnya. Himpunan penyelesaian dari, nah ini nilai mutlak positif 7 dibagi nilai mutlak 2 dikurang 1 sama dengan 2. Maka mana pilihannya? Maka jawabannya kita lihat nilai mutlak 7 dibagi 2 kurang 1 sama dengan 2. Berdasarkan sifat-sifat ketidaksamaan nilai mutlak diperoleh. Nah, ingat, berarti nilai mutlak 7 dibagi nilai mutlak 2 kurang 1 sama dengan 2. Maka nilai mutlak 7 sama dengan, nah ini kita kali silang, maka menjadi 2 dikali nilai mutlak 2 kurang 1. Maka nilai mutlak 7 sama dengan berapa ini? 2 dikurang 1, 1 ya, 1. Kemudian nilai mutlak 1 itu 1 ya, 1 dikali 2 sama dengan 2. Atau diperoleh nilai mutlak 4 dikurang 2. Maka x tambah 7 kuadrat sama dengan 4x kurang 2 kuadrat.
Oke, maka sama seperti tadi penyelesaiannya, sama-sama ruas kiri dan ruas kanan dikuadratkan. Maka diperoleh x kuadrat tambah 14x tambah 49 sama dengan 16x kuadrat kurang 16x tambah 4. Maka 15x kuadrat kurang 30x kurang 45 sama dengan 0. Maka masing-masing dibagi 15. Maka diperoleh x kuadrat kurang 2x kurang 3 sama dengan 0. Maka x kurang 3 ini hasil pemfaktorannya dikali x tambah 1 sama dengan 0. Maka x sama dengan 3 atau x sama dengan minus 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah minus 1 dan 3. Oke anak-anak ibu, sampai sini dulu penjelasan dari ibu ya. Nah, nanti untuk soal selanjutnya nanti ada pendalaman materi selanjutnya ya nak, nanti ibu sampaikan di classroom. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.